Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan mohon maaf untuk durasi video Mimin singkat karena untuk menghindari copyright dolar kuning pelanggaran YouTube dikarenakan alur komik yang Mimin sajikan banyak unsur kekerasan dan vulgar. Sudah 80% video Mimin semuanya dolar kuning. Mimin buat satu video 5 jam termasuk naskah, edit video, teks suara, dan upload. Dan jika terkena dolar kuning, Mimin tidak dapat apa-apa dari video tersebut. Jadi Mimin persingkat durasi, jika kena dolar kuning, Mimin bisa edit ulang dan menemukan bagian yang bermasalah dengan cepat. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yue dan juga Kinji di sana berbicara berdua. Di sana ia melakukan MotoGP-an bareng. Lanjut kita masuk ke part selanjutnya. Terlihat sudah di pagi hari setelah Lin Yue dan juga Kinji MotoGP-an. Di sana ada yang melapor. Lapor ketua, Nona Tangzin dari kota Fenglong datang mencarimu. Lin Yue langsung segera bangun. Di sana terlihat di belakang sana ada Kinji yang masih tidur. Lin Yue berkata, "Hei, aku akan keluar berjumpa dengan Tangzin dulu ya." "Iya, aku harus banyak istirahat," jawab Kinji. "Staminamu kuat sekali, padahal sudah bertarung satu malam tapi tetap begitu bersemangat hari ini." "Hah, tetua Kin, kamu sudah belajar jahat ya? Sudah pandai merangkai kata-kata yang ambigu sekali." Lalu kita diperlihatkan Lin Yue yang duduk di tahtanya. Datanglah Tangzin di sana yang berterima kasih. "Atas perintah ketua, aku datang memberi selamat atas pendirian sekte di Diao. Semua ini adalah hadiah untuk ketua Lin dan atas pendirian sekte di Diao dari kota Fenglong." "Oh, kamu dipilih oleh sekte mana?" tanya Lin Yue. Aku dari sekte Xuanmen, calon sekte yang akan naik menjadi kelas kekaisaran nanti." "Oh, sekte Xuanmen. Ketua mereka adalah orang yang adil dan baik. Sikap murid-muridnya juga boleh. Kamu kesana juga pilihan yang bagus kok. Baik-baik berjuangnya di sana." "Ya ketua, aku pamit dulu ya. Aku harus berterima kasih lagi-lagi kepada Tuan Lin. Karena bantuan ketua Lin, aku baru mendapatkan kesempatan hari ini. Kelak hubungilah aku. Jika memerlukan bantuan, aku pasti akan membantumu dengan sekuat tenaga." Baik-baik, berlatihlah. Kita pasti akan berjumpa kembali, jawab Lin Yue. Lalu dari belakang ada yang memberitahu, "Ketua, Kaisar Lie datang mencarimu." "Baiklah, suruh dia masuk." Diperlihatkan Lie di sana. "Ketua Lin, aku datang untuk berpamitan denganmu." "Oh, kamu sudah melakukan persiapan matang melarikan diri?" "Ya sudah, aku sudah ada persiapan yang matang, ketua. Aku hanya ingin bertanya kepada ketua Lin, kalau aku pergi benar-benar tidak terjadi masalah besar bagimu memang?" "Masalah yang lebih besar bagaimana sih? Tenanglah, Niiba tidak akan tertarik dengan perguruan Jizya lagi." Langsung Lie berkata, "Ternyata menjadi sekte kecil juga ada gunanya ya. Kalau begitu aku pamit dulu." "Ya, pergilah. Sisanya serahkan saja padaku. Aku juga seharusnya pergi mencari Niiba sekarang." Kita diperlihatkan di hutan monster. Sekarang namanya berganti menjadi Pulau Terapung karena pulau itu terbang di atas langit gara-gara tongkat pilar keabadiannya milik Lin Yue. Di sana Lin Yue pun telah datang ke hutan monster Pulau Terapung tersebut. Bulu berkata, "Hei manusia, apa yang kamu inginkan kesini lagi?" "Ya, aku mau seluruh kekuatanmu lah." Kamu juga tidak bisa menerima seluruh kekuatanku," kata bulu itu, "meski aku berikan padamu." "Ya tentu saja sih, tapi setelah aku mencapai tahap Emperor God, sudah bisa menahan seluruh kekuatanmu. Sebelum itu, aku akan memancarkan auraku memancing semua orang kemari untuk membantumu tumbuh dewasa dan kamu makan nanti ya." Bulu itu berkata lagi dalam goa, "Baik, tapi aku tidak pernah berhutang budi kepada manusia, ingat itu." Ya, akhirnya aku mendapatkan imbalannya. Terlihat Lin Yue diberikan kekuatan oleh bulu itu, tapi tidak semuanya. Lin Yue di sana pun langsung naik kultivasinya. Tahap Transdance tingkat 4, tahap Transdance tingkat 5, tahap Transdance tingkat 6. Langsung Lin Yue pun berubah mukanya.
tahap transdance-nya semakin tinggi dan Lin Yue mengeluarkan sayapnya di sana. Gara-gara bulu tersebut memberikan sebagian kekuatannya kepada Lin Yue. Di sana Lin Yue mencobanya. Aku akan mencoba ini dulu ya. Dan terlihat pulau itu terbagi menjadi dua dari atas sampai bawah. Sebegitu kuat dan menakutkannya kekuatan Lin Yue ini. Dan Lin Yue berkata, "Tak kusangka kekuatan bulu hitam ini begitu menakutkan. Memang pantas menjadi makhluk tua ratusan ribu tahun yang lalu." Langsung Lin Yue pun mengambil lagi tongkat pilar keabadiannya yang menopang pulau itu. Pulau hanya tersisa setengah. Kekuatan bulu hitam sudah bisa untuk menopangnya sekarang. Jadi tidak perlu memerlukan pilar keabadian sejati ini lagi. Lalu bulu berkata, "Mereka sudah datang. Hei bocah, jaga dirimu baik-baik. Aku tidak ingin kamu mati." Sepertinya kamu sudah merasakan penyembahan darah dan pemurnian jantung agar kita bisa hidup semati ya. Hanya saja orang yang diutus sekte hantu ini lumayan menakutkan, jawab Lin Yue. Lin Yue lalu melihat semua anggota kekaisaran sekte hantu datang ke pulau terapung itu. Di sana Lin Yue pun dengan santainya malah makan. Bulu itu berkata, "Hei, kenapa kamu masih begitu santai? Masih sempat memanggang ayam." Iya, sekte hantu begitu hebat sih. Sisanya serahkan saja padamu lah. Lalu serangan tadi sudah menguras banyak tenagaku. Aku harus mencari makan untuk memulihkan tenagaku dulu ya, jawab Lin Yue. Diperlihatkan bulu itu langsung muncul. "Hei kamu, baiklah, sisanya serahkan saja padaku ya." "Iya, semangat," kata Lin Yue. Kita diperlihatkan para anggota dari kekaisaran sekte hantu. Di sana ada 4 jenderal hantu berserta pemimpinnya, yang dimana ada Mei, Qi, Wang, Liang, dan ketua sekte hantu bernama Niiba, seorang perempuan. Niiba berkata, "Pergi, hancurkan pulau itu." "Ya, baik ketua." Dan terlihat bulu tersebut pun melindungi pulau itu. Dan di sana Niiba pun mengeluarkan jurusnya, jurus Dark Dimensi. Tanpa diduga-duga serangan dari bulu tersebut bisa ditangkis oleh Niiba dan masuk menyerap ke dalam pertahanan yang dibuat oleh Niiba. Akhirnya bulu tersebut terpukul mundur dan berkata, "Hei, aku kalah." "Kamu benar-benar mengecewakanku," kata Lin Yue. Bulu tersebut berkata lagi, "Kamu sudah menyerap kekuatanku terlalu banyak tadi. Awalnya aku tidak ingin memberikan begitu banyak padamu. Hanya saja bakat terpendammu itu." "Pelit sekali kau ya. Aku hanya ambil sedikit kekuatanmu. Sekarang malah mulai keluh kesah. Sudahlah, aku akan membantumu." Lin Yue langsung berdiri dan berkata, "Ayo, menyatulah denganku." "Baik." Dan bulu itu menyatu ke dalam tubuh Lin Yue. Di sana bulu tersebut berkata, "Kamu hanya bisa menahan selama 5 detik. Apa yakin cukup melawan mereka semua?" "Sudah cukup kok." Terlihat Lin Yue di sana berkata, "Ye Luo," memunculkan bola di tangannya. Para anggota sekte hantu di sana juga melihatnya. Apa itu?" "Jangan takutlah, ada Master Niiba kita di sini. Makhluk yang ada di wilayah rahasia ini tidak mungkin bisa merajalela. Asalkan Master Niiba menyerang, semua makhluk di wilayah rahasia pasti akan musnah." Tetapi terlihat semua anggota dari sekte hantu rata, meninggoy semuanya. Niiba yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Apa? Dia pun terdiam. Serangan yang menakutkan setidaknya berada di atas tahap Emperor King. Lalu masih ada tertinggal anggotanya satu yang masih hidup. Di sana ia langsung memberitahu kepada ketuanya, "Tuan, cepat kabur dari sini. Makhluk itu sangat kuat. Qi dan Liang sudah meninggoy. Mei juga dalam bahaya. Orang yang kita bawa kali ini rata-rata sudah gugur." Niiba berkata, "Ya baiklah, ayo kita pergi dulu." Langsung Lin Yue bertransformasi lagi ke wujud normalnya. Tak kusangka aku bisa menahan kekuatan yang kuat ini dalam sekejap mata. Kekuatan yang sangat memuaskan. Bulu hitam, ada begitu mayat yang tergeletak di sini. Juga ada mayat master tahap Emperor God tingkat 8 dan 9. Seharusnya sudah cukup bukan untuk beberapa hari untukmu makan? "Ya, mantap. Semuanya adalah makanan lezat," kata bulu itu. "Tapi masih ada satu belum mati. Dia sudah bangkit berdiri. Kau lihatlah." Terlihat di sana ada jenderal hantu yang bernama Mei, seorang wanita yang masih tidak meninggoy. Ia berdiri kembali dengan tubuh yang sangat terluka. Namun Lin Yue berkata, biarkanlah yang ini hidup. Biarkan dia hidup saja."
Terlihat di sana pingsanlah Mei yang sudah kelelahan. Namun Lin Yue pun langsung menggendongnya. Heh kamu, istirahat sejenak lah. Aku masih butuh bantuan darimu nanti. Kita diperlihatkan Lin Yue yang masih memanggang ayam. Di sana Mei tertidur lelap dan kelelahan. Selang beberapa saat Mei pun terbangun di sana. Dan ia langsung melihat Lin Yue. Lin Yue malah menyodorkan makanan. Kamu sudah bangun? Mau makan ayam? Ini, makanlah. Aku di mana ini? Siapa kamu? Kamu siapa? Dia pun teringat. Oh, kamu adalah orang yang ada di gua monster itu ya, yang di mulut gua itu. Ya, kamu jangan terlalu banyak bergerak lah. Lukamu itu tidak mudah untuk pulih kembali. Niiba kalah. Wang dan Liang sudah meninggoy. Aku tidak membunuhmu karena kamu masih berguna bagiku. Sekarang kamu sudah mengerti bukan? Ya aku mengerti. Apa yang ingin kamu lakukan kepadaku? Ada dua hal. Pertama, aku ingin meminjam hukum alam pemusnahan. Kenapa kamu tahu aku memiliki hukum alam pemusnahan? Lagi pula sekarang aku tidak bisa menggunakan hukum alam pemusnahan itu. Lin Yue langsung berdiri dan menjauh. Tenang saja, kondisi tubuhmu aku yang paling tahu. Sepanjang perjalanan aku akan mengobatimu kok. Lin Yue juga berpikir, ya sepertinya dalam 100.000 tahun ini banyak bergaul dengan wanita adalah hal yang benar ya. Di sana Lin Yue langsung mengeluarkan tongkat pilar keabadiannya. Hal kedua, setelah kamu keluar dari sini, bantu aku menyebarluaskan kejadian ini. Muncul master tertinggi di gua monster bagian luar. Wang dan Liang mati, mengenaskan serta Niiba kalah. Aku mau semua orang sekte kekaisaran mengetahui semua kejadian ini. Informasi tentang diriku ya. Langsung melemparkan tongkat pilar keabadiannya ke langit dan membesar. Lin Yue langsung duduk di atasnya. Ayolah, aku akan bawa kamu ke suatu tempat. Mari kita pergi. Mei pun bertanya, apa yang ingin kamu lakukan memangnya? Kenapa sih kamu merasa dirimu bisa panjat sendiri ke atas sini memang? Sudahlah, naik saja. Aku lagi-lagi akan menjadi pria pertama yang menyentuh kamu. Kelembutan kulit yang begitu familiar ya. Lalu kita diperlihatkan Lin Yue dan juga Mei di sana bersama-sama naik ke tongkat itu. Dan Lin Yue berkata, yuk sekarang kita jalan. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Bye-bye semuanya, dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.